Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Rahardian Kavi dari gelombang 4 angkatan 28 kelompok 3. Saya bekerja di distrik navigasi Tanjung Intan, tepatnya di daerah Cilacap. Di sini saya akan mengambil 3 core issue yang berada di kantor saya. Yang pertama ada pemantauan smart buoy yang kurang maksimal. Selanjutnya ada kompetensi teknologi dan keselamatan di kapal kurang maksimal. Dan yang terakhir ada pemantauan kapal lewat Inaportnet yang kurang efektif. Yang pertama, pemantauan smart buoy yang kurang maksimal. Ini dikarenakan belum optimalnya sistem pemantauan dan pengendalian smart buoy secara real time, menghambat efektivitas pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran secara digital. Utama masalahnya ada di infrastruktur jaringan dan sensor buoy yang belum terstandar dan stabil. Selanjutnya ada minimnya integrasi antara sistem pemantau dengan dashboard pusat. Dan ada juga terkait kurangnya SDM teknis yang mampu menangani data dari smart buoy. Isu yang kedua yaitu kompetensi teknologi dan keselamatan di kapal yang kurang maksimal. Isu ini terjadi karena rendahnya kompetensi teknis SDM di bidang teknologi navigasi dan keselamatan pelayaran berdampak pada pengoperasian armada dan pengelolaan SPNP. Akar masalahnya yaitu kurangnya pelatihan berkelanjutan terkait teknologi mutakhir dan standar keselamatan pelayaran, tidak adanya sistem sertifikasi internal untuk teknisi sarana bantu navigasi pelayaran, minimnya pembaruan modul pelatihan berbasis teknologi terbaru. Isu yang ketiga yaitu adanya pemantauan kapal lewat Inaportnet yang kurang efektif. Ini terjadi karena integrasi data kapal antara Inaportnet dan sistem pemantauan armada sarana bantu navigasi belum berjalan optimal sehingga koordinasi lapangan terganggu. Ini terjadi karena sistem pelaporan kapal belum terhubung langsung dengan sistem navigasi armada. Yang kedua, kurangnya interoperabilitas antara Inaportnet dan aplikasi distrik navigasi. Lalu, apa dampaknya jika isu-isu di atas tidak terselesaikan? Dampak yang terjadi jika pemantauan smart buoy kurang maksimal, maka tingginya risiko kecelakaan pelayaran, terutama pada malam hari atau cuaca buruk akibat ketidak terpantauannya posisi dan kondisi buoy. Respon lambat terhadap gangguan atau kerusakan buoy karena tidak adanya notifikasi atau deteksi otomatis. Selama ini pemantauan dilakukan secara lapangan dan secara manual. Menurunnya keandalan sistem navigasi yang dapat berdampak pada reputasi Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara keselamatan pelayaran. Dampak dari isu yang kedua jika kompetensi teknologi dan keselamatan di kapal kurang yaitu kesalahan operasional atau pemeliharaan alat bantu navigasi dan armada yang dapat mengakibatkan kerusakan alat, keterlambatan, bahkan kecelakaan. Kegagalan dan mengoperasikan teknologi navigasi modern menyebabkan ketertinggalan dalam transformasi digital sektor transportasi laut. Selanjutnya, penurunan motivasi dan produktivitas sumber daya manusia.
karena tidak ada peningkatan kapasitas dan pengakuan kompetensi. Dampak dari isu yang ketiga, jika pemantauan kapal in a port net kurang efektif, maka akan terjadi kurangnya koordinasi waktu dan lokasi antara kapal dan pergerakannya, sehingga kegiatan patroli atau inspeksi tidak tepat sasaran. Selanjutnya, tidak tercapainya integrasi sistem transportasi laut berbasis digital. Padahal ini menjadi target utama reformasi birokrasi dan transformasi digital oleh Kementerian Perhubungan. Dampak yang ketiga adalah kehilangan peluang untuk analisis data lalu lintas laut. Data ini sangat penting untuk perencanaan navigasi dan pengawasan wilayah yang rawan. Selanjutnya, potensi overlap tugas atau kebingungan koordinasi antar unit yang bisa menghambat efektivitas operasional di lapangan. Jika ketiga isu ini berkelanjutan dan tidak diatasi, maka distrik navigasi dalam menjalankan keselamatan pelayaran dan mendukung kelancaran transportasi laut nasional akan terganggu secara sistematik. Sekian isu yang dapat saya angkat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.